Baik, selamat malam Bapak-Bapak para narasumber, selamat malam para pemirsa. Pada malam hari ini kita akan bertemu lagi di acara Reform Studies Club. Diskusi asik dengan tema Tritunggal, apakah Alkitabiah? Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu bahwa Reform Studies Club membahas isu teologi yang sedang berkembang dari sudut pandang Reform atau khususnya cabang Calvinis, sehingga Tritunggal apakah Alkitabiah akan kita bahas dari sudut pandang Calvinis. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa sebentar supaya acara ini dilancarkan dari awal hingga akhirnya nanti. Mari kita berdoa. Kami kekurangan hingga pada malam hari ini kami bersama para narasumber boleh bertemu untuk membicarakan tema tentang Tritunggal apakah Alkitabiah. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap kami sehingga acara diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai, saya akan meminta Bapak-Bapak untuk perkenalkan diri dulu. Dimulai Arianto. Silakan Pak, perkenalkan diri, nama dan pemahaman Reform dari mana Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Saya Arianto. Ya. Silakan. Ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arianto Tase dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Asal gereja dari Gereja Masehi Timur. Kami sekarang melayani di Aliansi Limpuan membantu. Terima kasih. Baik, sekian diri Pak. Pak Tian mau ya. Oke, ya baik. Shalom semuanya. Para pemirsa juga yang menikmati akan acara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Titianus Warugun. Saya berasal dari Nias dan sekarang saya pelayanan di Gereja Elios Indonesia yang berciri khas teologi reform Calvinis. Sekarang saya pelayanan di Kalimantan Tengah, khususnya daerah Kabupaten Kapuas. Ya, saya kira itu saja sekedar perkenalan singkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya Pak Averlin, silakan perkenalkan diri. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Averlin Zebua. Saya dari Nias, asal gereja BNKP, Gereja Lutheran, dan pemahaman saya adalah pemahaman doktrin Reform Calvinis yang sejati. Thank you, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Averlin, dan berikutnya Pak Albert, silakan Pak Albert memperkenalkan diri. Oke, nama saya Albert Rumampuk, tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Sekarang melayani di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia. Saya di posisi Calvinis ya dalam ini. Oke Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih pada Bapak narasumber. Diskusi kita akan dipimpin oleh Pater Sitinja, saya sendiri. Saya berjemaat di GRI Semarang, dan tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Jadi kita akan terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi, dan yang kedua nanti diskusi dalaman dari materi sesi yang sama. Sesi berikutnya adalah pembahasan mengenai praktek-praktek di Indonesia, dan keempat nanti adalah closing statement
Dan untuk sesi pertama adalah pemaparan materi dari narasumber tentang Tritunggal. Saya persilakan narasumber pertama Pak Rianto untuk memberikan pemaparannya sekitar 10 menit. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang Tritunggal, bahas tentang Tritunggal. Apa yang diajarkan Alkitab tentang Tritunggal? Ya, mengapa harus Tritunggal? Padahal istilah tersebut tidak ada dalam Alkitab. Nah, apakah Tritunggal berarti satu pribadi dengan 3 manifestasi? Ataukah seperti apa? Dan apakah formula Tritunggal dalam baptis ya perlu menambahkan kata dan frasa yaitu. Nah, saya akan membahas pertama tentang Tritunggal ya. Ya, iman Kristen dapat dikategorikan sebagai iman yang sangat unik. Ya, keunikan iman Kristen itu ya bersumber daripada berdasar dengan percaya dalam memahami dan mengenal pribadi Allah secara utuh dan sempurna. Nah, alasannya sederhana, karena pemahaman akan pribadi Allah hanya dapat dimungkinkan jika ia menyatakan dirinya. Nah, di dalam Alkitab kita boleh mengetahui, mengenal bahwa Allah menyatakan dirinya dan itu diungkapkan secara terbatas. Namun dari pernyataan itu sendiri, umat percaya tetap meyakini bahwa itulah yang mengharuskan mereka untuk beriman kepada Allah. Nah, dari Alkitab orang Kristen mengetahui adanya 3 pribadi. Ya, di sini yang menyita perhatian, yaitu berbicara tentang Bapa, Anak, atau Yesus Kristus, dan pribadi daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ya oleh masing-masing pribadi tersebut, disimpulkan bahwa ketiganya berperan dalam menciptakan, maka ketiganya adalah Allah yang sama-sama kekal. Nah, ketika orang Kristen ditanya siapa Tuhan itu, nah jawaban yang sering dilontarkan, sering disampaikan oleh umat Kristen pada umumnya selalu hanya cuma pada berpusat pada satu tempat, yaitu tentang Tritunggal. Nah, karena Tritunggal adalah fondasi daripada ajaran kekristenan. Nah, kita percaya bahwa kepada satu Tuhan yang mengungkapkan dirinya sebagai kesatuan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, doktrin Tritunggal merupakan satu doktrin yang substansi, ya, doktrin yang sangat substansi di dalam kekristenan. Kenapa substansi? Karena doktrin Tritunggal yang menjadi adalah pengajaran yang substansi itu dengan tujuan untuk merangkum seluruh pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kejamakan daripada Allah itu sendiri. Nah, Allah menyatakan dirinya dalam hanya ada satu Allah, tetapi kesatuan Allah itu berada di dalam 3 pribadi yang hakikatnya adalah sama-sama Allah. Nah, Allah yang esa bukan Allah menimbulkan pernyataan bahwa kita memiliki Allah bukan memiliki 3 Allah ataupun 3 manifestasi dari satu Allah, tidak, melainkan Allah adalah 3 dengan pusat kesadaran pribadi yang sepenuhnya ilahi, di mana setiap pribadi setara dan sama-sama kekal pribadi lainnya yang bersama-sama membentuk dalam satu keberadaan Allah itu sendiri. Nah, selain itu penting untuk diingat bahwa rencana dan tindakan penyelamatan pun dalam konteks soteriologi pun itu adalah karya daripada Allah Trinitas. Nah, Allah Trinitas berkarya untuk membawa masuk ke dalam keselamatan itu. Nah, meskipun sangat penting, namun sebagai orang Kristen menganggap bahwa ajaran Tritunggal itu sebagai sesuatu pengajaran yang membosankan. Karena apa? Karena ajaran Tritunggal adalah hal yang misteri. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran Tritunggal, istilah Tritunggal kan nggak ada dalam Alkitab. Ngapain kita pelajari itu? Itu sangat membosankan. Tetapi apakah hal yang misteri, apakah tidak diungkapkan, tidak disaksikan dalam Alkitab? Kita harus ingat bahwa ajaran tentang Tritunggal itu hal yang memang misteri, tetapi hal yang kemisteriannya itu dinyatakan di dalam Alkitab. Nah,
sehingga orang Kristen itu dituntut untuk belajar ya tentang Allah Tritunggal ya daripada kesaksian Alkitab. Nah, di sini saya mau melihat bahwa ya seharusnya orang Kristen itu bukannya menghindar daripada pengajaran tentang doktrin Tritunggal. Ya Tritunggal walaupun sulit dan mengandung misteri yang tidak membebaskan kita untuk tidak mempelajarinya dan menelitinya. Jadi di dalam konteks tentang Tritunggal pun ini tidak bisa terlewatkan daripada setiap orang Kristen untuk mempelajarinya, belajar tentang Allah Tritunggal. Kenapa? Karena kita mengenal bahwa Allah menyatakan dirinya ya dalam eksistensinya, keberadaannya itu dinyatakan dan disaksikan secara gamblang di dalam Alkitab. Nah, kita boleh mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang berpribadi Tritunggal. Jadi bukan kita Allah tidak seperti yang dituduhkan oleh agama-agama lain tentang Kristenan menyembah Allah itu Tritunggal. Nah, sehingga ajaran ini perlu disampaikan, perlu diajarkan, bahkan perlu diketahui. Maka di sini pada dasarnya bahwa penjelasan tentang Tritunggal itu menyimpulkan bahwa Tritunggal sangat penting dan harusnya, dan itu menjadi satu kewajiban sebagai orang Kristen, ya tidak hanya cuma mengakui, tetapi kita perlu untuk belajar, ya untuk belajar dan memahami isi daripada ajaran itu, sehingga pada dasarnya kita tidak terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Nah, dasar yang salah satu dasar daripada Alkitab yang membicarakan tentang Tritunggal secara gamblang di dalam Matius pasal 28 ya ayat 19. Di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini menjadi salah satu dasar Alkitab yang membicarakan tentang Tritunggal. Jadi kalau ada bilang hanya, kenapa tidak Tritunggal itu kan tidak ada dalam Alkitab, istilahnya tidak ada dalam Alkitab. Tetapi apakah pribadi Tritunggal, pemahaman pengajaran tentang Tritunggal, apakah tidak disaksikan dalam Alkitab? Sangat jelas itu secara gamblang itu disampaikan dalam Alkitab. Nah, salah satu ayat yang saya pakai dalam dialog malam ini, diskusi malam ini dari Matius pasal 28 ayat 19 yang tadi saya sudah baca. Nah, di dalam ayat ini berbicara tentang konteks ya ketika Yesus mendeklarasikan suatu tugas kepada murid-muridnya sebelum ia kembali ke surga. Nah, tugas yang diberikan itu diperlengkapi dengan kuasa ya untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, menariknya adalah pemberian tugas di dalamnya pemberitaan Injil dalam konteks ini sebagai amanat agung, ternyata itu dibarengi dengan perintah untuk membaptis. Nah, perlu kita tahu ya, perlu dasar daripada pengajaran ini ya. Di sini kita melihat bahwa ternyata dalam Alkitab secara jelas ya, secara gamblang itu berbicara tentang Tritunggal. Nah, di dalam Tritunggal dari ayat yang saya sudah bahas tadi, dalam Matius pasal 28 ayat 19 itu ada perintah baptis ya. Baptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi ini tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa berarti kita sedang menyembah Allah, tidak. Tapi dalam ketiga pribadi itu bersatu dalam satu kesatuan, dalam satu esensi yang sama-sama Allah. Pribadi Bapa adalah pribadi Allah, pribadi Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan pribadi Roh Kudus juga adalah pribadi Allah. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 1 di sana jelas bahwa pada mulanya adalah firman, berbicara tentang Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia. 1 ayat 12. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman itu menjadi manusia. Jadi di sini jelas bahwa ajaran Tritunggal itu ajaran yang alkitabiah, bukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Alkitabiah. Nah, persoalannya kenapa di dalam zaman sekarang banyak fenomena yang terjadi dalam gereja khususnya di tengah Kekristenan yang ya Silakan Pak, terus Pak Arianto, 2 menit lagi Pak. Oh ya, kenapa ya dalam gereja saat ini
itu menolak, bahkan pengajaran-pengajaran yang menolak bahwa tidak ada berbicara tentang Tritunggal itu pengajaran yang sesat. Nah, sebenarnya pemahaman mereka itu berlandaskan kepada apa? Nah, kita mengerti, saya pribadi beriman kepada Allah yang Tritunggal. Ya karena Alkitab secara jelas, secara gamblang itu mencatat itu. Jadi bagaimana Alkitab yang sudah mencatat itu terus saya tidak mengaku? Ini sesuatu yang sangat konyol ya bagi saya. Maka pada dasarnya ketika berbicara tentang Tritunggal, itulah sesuatu yang sangat alkitabiah. Ya, walau yang tidak bisa dipungkiri bahwa pribadi Allah itu dinyatakan di dalam ketritunggalan itu. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah pribadi yang berbeda, tetapi satu dan sama di dalam keberadaan atau eksistensi mereka. Hakikat mereka adalah sama-sama Allah. Jadi saya secara pribadi dengan tegas memaparkan, menjelaskan bahwa pribadi Allah Tritunggal adalah pribadi yang dinyatakan secara jelas dan pasti dalam kesaksian Alkitab. Nah, ayat yang saya sudah pakai tadi dalam Matius pasal 28 ayat 19 itu. Nanti kita akan lanjut daripada sesi yang berikut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arianto. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Tian yang diambil dari 3 sampai 17. Silakan Pak Tian. Oke, baik, terima kasih. Shalom. 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 Baik, pada malam hari ini tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan yang luar biasa dari narasumber pertama. Mantap Pak, semangat. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Tritunggal, ya sesuai dengan topik kita malam hari ini adalah Tritunggal, apakah Alkitabiah? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak percaya dengan Tritunggal, ya seperti itu ya. Nah, maka mau tidak mau ketika kita belajar dan ketika kita membahas mengenai Tritunggal, maka mau tidak mau kita harus terlebih dahulu memahami dulu, ya, apa istilah atau apa arti daripada Tritunggal itu sendiri. Itu sebabnya kalau di Facebook, ya, kalau ada yang diskusi, saya tanya dulu, kamu percaya nggak Tritunggal? Kalau tidak percaya Tritunggal, bagaimana kamu bisa mengajarkan orang tentang Tritunggal? Otomatis itu nggak masuk akal gitu ya. Nah, maka untuk memahami dan mengerti mengenai Tritunggal, maka kita harus percaya terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Tritunggal? Tritunggal itu adalah satu hakikat 3 pribadi. Ya, satu hakikat 3 pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu jelas. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan hakikat. Hakikat itu adalah sifat-sifat dasar yang mutlak ada pada suatu objek. Jadi mutlak ada. Jadi sifat-sifat dasar yang mutlak harus ada pada suatu objek. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai pribadi, itu adalah suatu keberadaan yang memiliki pikiran, memiliki perasaan dan kehendak. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan hakikat dan pribadi. Nah, di dalam Allah Tritunggal ada semua itu lengkap. Itu sebabnya dikatakan satu hakikat dan 3 pribadi. Nah, pertama-tama saya tegaskan dulu bahwa ini banyak disalahpahami oleh orang-orang yang di luar sana yang tidak memahami dan tidak percaya kepada Tritunggal dengan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tritunggal adalah orang yang percaya kepada 3 Allah. Nah, ini jelas saya katakan ini pemahaman yang sangat salah. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tritunggal tidak percaya kepada 3 Allah, tapi percaya kepada Allah yang Esa. Tapi Allah yang Esa itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ya, jadi Esa dalam arti di sini adalah bukan Esa secara mutlak, artinya satu, ya, satu tunggal, tidak. Tetapi Esa dalam arti di sini adalah Esa yang telah menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini jelas. Dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam nats-nats Alkitab, nanti ada teman-teman yang akan membahas itu di dalam Perjanjian Lama, itu ada yang berbicara mengenai ekad. Ya, ekad itu tidak diartikan hanya satu tunggal mutlak, tidak. Tapi bisa di sana diartikan satu kesatuan. Ya, jadi yang lebih pentingnya di sana maknanya sebenarnya adalah berbicara mengenai satu kesatuan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ketika laki-laki dan perempuan menjadi satu, maka di sana kata satu di sana, satu daging di sana adalah ekad. Berarti artinya ada penggabungan
antara laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Jadi artinya bahwa ada satu kesatuan. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang menolak atau tidak percaya dengan istilah Tritunggal. Kenapa? Karena katanya tidak alkitabiah, tidak ada di dalam Alkitab. Ya memang jelas kita harus jujur mengatakan bahwa istilah Tritunggal itu memang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi bukan berarti karena tidak ada istilahnya di dalam Alkitab, itu bukan berarti tidak ada pemahaman atau ajaran mengenai Tritunggal. Nah, maka yang perlu kita pahami sebenarnya bukan bicara masalah istilah. Ya, tapi jauh lebih daripada itu adalah kita berbicara mengenai konsep. Nah, maka artinya sebenarnya istilah itu adalah menerangkan sebuah konsep. Maka yang penting di balik istilah itu adalah konsep. Apakah yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah istilah Tritunggal itu ada konsepnya tidak di dalam Alkitab? Nah, itu yang penting yang perlu kita pahami sebenarnya. Bukan mempersalahkan masalah istilahnya, tidak. Tetapi mestinya yang perlu kita permasalahkan adalah apakah istilah Tritunggal itu diajarkan atau ada konsepnya di dalam Alkitab atau tidak. Maka itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, jelas konsep Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab. Ya, maka itu sebabnya saya mengambil salah satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan, dan mungkin kalau kita belajar, ya sebenarnya kalau kita mau konsisten, maka mestinya harus dimulai dari perjanjian lama ya, tapi saya kira tidak menjadi masalah. Yang penting adalah intinya, konsepnya. Konsep mengenai Tritunggal itu ada atau tidak. Dan saya mau katakan, tegaskan bahwa konsep mengenai Tritunggal itu diajarkan di dalam Alkitab. Nah, salah satunya adalah saya mengutip di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, saya akan bacakan. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka yang menjadi poin saya sebenarnya di sini adalah bukan bicara masalah baptisannya, ya itu tadi sudah disebut mengenai baptisan gitu ya. Itu formulanya adalah berbicara mengenai Tritunggal. Nah, maka di sini lagi ditegaskan di sini di dalam ayat yang ke-16 sampai 17, di sana kalau kita perhatikan, kita cermati dengan baik-baik, maka di sana ada 3 pribadi yang muncul sekaligus. Ya, maka tidak mungkin kalau hanya satu pribadi dia mewujudkan dirinya atau memanifestasikan dirinya sekaligus 3 kali dalam 3 oknum sekaligus, tidak akan mungkin. Itu aneh kelihatannya ya. Nah, maka mau tidak mau itu berbicara mengenai pribadi yang berbeda. Nah, maka istilahnya di dalam Tritunggal itu ada yang namanya konsep atau ada yang prinsip yang namanya adalah kesatuan dan keragaman. Ya, unity dan diversity. Nah, kesatuannya apa? Kesatuannya adalah esensi. Ya, berbicara mengenai esensinya, yaitu apa? Yaitu Allah. Nah, keragamannya adalah berbicara mengenai pribadi, di mana Bapa bukan anak dan anak bukan Roh Kudus. Nah, ini perlu kita pahami. Ini ada banyak orang yang menyalahartikan ya, dan bahkan menyamakan Bapa ya sama dengan Yesus, ya Yesus sama dengan Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya, tapi jelas prinsip di dalam Tritunggal adalah ada yang namanya unity dan diversity. Ya, kesatuan dan keragaman. Maka di dalam nats ini kita melihat di sana dikatakan bahwa Yesus segera keluar dari air. Ya, jadi oknum atau pribadi yang pertama adalah Yesus. Lalu setelah itu dikatakan pada waktu itu juga langit terbuka. Ya, ini adalah sebuah gambaran ketika Yesus ya mati, menyerahkan nyawanya, maka apa yang terjadi? Terjadi
gempa bumi, dan tabir bait suci terbelah dua. Nah, ini adalah satu gambaran di mana ada perkenanan Allah. Jadi Allah berkenan menyatakan dirinya. Nah, perhatikan di sana dikatakan dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati. Nah, kita tahu bahwa gambaran daripada Roh Kudus adalah digambarkan atau dia menampakkan diri, dalam arti di sini adalah seperti burung merpati. Dan setelah itu perhatikan di sana dikatakan lalu terdengarlah suara dari surga. Ya. Jadi ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini adalah satu penegasan di dalam karya mesianik yang dilaksanakan oleh Kristus, di mana Allah berkenan kepadanya dan di mana Allah menegaskan bahwa Kristus itu adalah anak satu-satunya. Itu sebabnya kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, jadi Kristus itu atau Yesus itu adalah dari kekal dia sudah memang menjadi anak. Ya, bukan hanya ketika dia datang ke dalam dunia baru dikatakan dia sebagai anak, tidak. Tetapi dari dalam kekekalan dia memang adalah anak Allah. Nah, jadi jelas di situ, maka kita perlu perhatikan di sini adalah ada 3 pribadi, di mana ada Allah Bapa yang berbicara dari surga, ya, dan ada Yesus yang sedang dibaptis. Dan di sana ditegaskan, Allah menegaskan kepadanya bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, itu sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Karena kenapa? Karena memang hanya dia yang berkenan kepada Allah. Tidak ada yang lain, ya. Nah, lalu kita perhatikan lagi setelah itu adalah berbicara mengenai Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus dalam ayat 16 tadi saya sudah menjelaskan bahwa dia adalah pribadi yang ketiga. Maka jelas bisa dijawab tadi pertanyaan dalam tema kita, Tritunggal apakah Alkitabiah? Saya mau katakan jelas Alkitabiah. Kenapa? Karena konsep Tritunggal itu diajarkan oleh Alkitab. Ya, kalau kita membicarakan atau mempermasalahkan mengenai istilah, maka saya kira itu tidak terlalu penting. Ya, tapi justru kita bersyukur para bapak-bapak gereja telah menemukan satu istilah yang luar biasa yang bisa menjelaskan konsep ajaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Maka intinya di dalam kita memahami Allah Tritunggal adalah bukan bicara masalah kita percaya 3 Allah, tidak, tetapi kita percaya pada Allah yang esa, tapi bukan Allah yang esa satu mutlak. Ya, bukan Allah yang esa tunggal mutlak, tidak, tetapi Allah yang esa yang telah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu diajarkan oleh Alkitab, bukan karangan para bapak-bapak gereja. Ya, saya kira terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tian. Berikutnya kita akan dengarkan dari yang akan membahas Tritunggal dari Yohanes 1 ayat 1. Silakan Pak. Oke, terima kasih pada semua pembicara yang telah terdahulu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas Tritunggal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, tapi saya hanya fokus di dalam membahas perbedaan